Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita di sini kedatangan tamu lagi nih, editing sekaligus kameramennya Agatha TV nih. Mau berbagi cerita. Gimana Mang Basri? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke. Cerita apa nih? Kebetulan kan di Instagram nih, di Instagramnya Info Bola Raja ya. Luar biasa tuh Instagram Info Bola Raja, infonya penting-penting semua. Kemarin saya lihat di Instagramnya itu ada berita gini Bang Basri ya. Tertangkapnya oknum calo yang masuk-masukin kerja tapi dia hanya menipu aja tuh. Nah, kira-kira dari Bang Basri ini ada pengalaman gak dengan oknum tersebut? Untuk pengalaman sih ada. Ya, contoh kan kita kan selama ini kan kita taunya yang namanya kerja kita bikin lamaran, masukin ke PT ataupun perusahaan, ya sudah tes interview itu benar. Nah sekarang kan banyak yang sering dengar ya, sudah tidak awam lagi, sering dengar, lu sekarang kalau kerja pasti harus bayar. Nah itu gimana menurut lu Bas? Ya sebenarnya sih gratis. Gratis ya? Ya gratis sebenarnya. Cuman nah, lu ada pengalaman cerita deh, ya pernah enggak gitu loh kena oknum seperti itu? pernah dulu kan waktu masih aktif ya, namanya masih ABG. yang namanya masih nyari-nyari kerja lah. Gitu. Jadi dulu awalnya kan pernah tuh di daerah, kalau daerah Belarinya tuh Posendul ya, dulu ketemuan sama salah satu oknum ya, oknum lah gitu kan, menjanjikan di PT Anu kan, dengan budget sekian. Nah, akhirnya kan tuh kan gimana ya, namanya butuh kerjaan ya, walaupun dulu masih bujang juga dan belum nikah yang sekarang. Jadi kan dia mengiming-iming. Ya mengiming-iming. Apa yang dia iming-imingkan tuh? Ya intinya kan dulu kan ngelamar jadi security, jadi keamanan lah. Keamanan. Dan mengiming-imingi ya namanya kerjaan yang gini lah, gitulah, dapat fasilitas ini lah, itu akhirnya kenyataannya kan duit udah masuk kerja enggak? Kerja belum. Nah, itu orang tersebut tuh, oknum tersebut bisa dihubungi apa enggak setelah dia? Masih bisa dihubungi gini-gini. Apa alasannya dia? Alasannya, ya bilangnya kan gitu. Nanti dipanggil. Tunggu aja kan, masih kalau kata kita kan kalau untuk security kan harus kumpul dulu tuh. Namanya PT baru lah. Harus berapa orang direkap semua. Akhirnya kan pelatihan segala macam kan, akhirnya sampai nggak ada kabar, sampai saya ngontek yang masukin saya, akhirnya saya datengin ke rumahnya dan dia mau tanggung jawab, dan akhirnya saya dimasukin di daerah yang lain. Tapi dia ada tanggung jawabnya ya? Ada. Jadi dalam artian ini hanya mengulur. Mengulur. Dia tanggung jawab pun dengan, kalau kata kita mah ya ketakutan lah. Karena memang sudah didatangi ya. Di kontak terus kan, di WhatsApp, di press terus lah ya kalau kata ini mah. Nah, itu kan kategorinya masih ada tanggung jawab. Masih. Kalau yang benar-benar ditipu telak lah, benar-benar nggak masuk sama sekali, pernah? Kalau itu belum. Uang hilang gitu, pernah ya, alhamdulillah ya. Istilahnya kan manis doang. Waktu dulu kan di PT yang dekat daerah sini kan aja dulu pernah. Sampai saya disangka saya tuh orang yayasan. Kenapa? Karena dulu itu kan di yayasan daerah Tangerang Selatan, Bintaro tuh kan. Sampai di situ kan ikut tuh sama saya tuh, saudaranya kan kenal tuh sama saya. Saya ajak lah ke Bintaro. Dan saya di sana kan dites dulu apa segala macam, dan akhirnya pulang tuh, dan saya juga hampir kena apa sih kalau kata kita mah, dia mau bayar. Enggak, dia mau ngejebak saya lah. Disangka saya tuh orang yayasan. Mau ngejebak, dan dia beri kwitansi bodong. Saya suruh tanda tangan. Aduh, bahaya. Makanya. Enggak apa-apa, santai aja. Jadi memang punya pengalaman dalam mencari kerja lah ya. Nah, tadi dengan sudah tertangkapnya di Polsek Belaraja nih yang oknum tersebut, menurut Basri ini gimana tuh? Ya bagus. Bagus ya? Bagus, malah bagus. Soalnya kan banyak keresahan selama ini di masyarakat, bahkan dengan di PT-PT yang besar
ada rumor yang beredar, wah 10 juta, 15 juta, sampai ada yang pabrik di Cikande juga tuh, ada pabrik 101 sepatu. Itu gila. Itu sampai 25 gila. juta. Gila, sumpah gila. Wow. Masuk aja segitu. Kita harus jual apa dulu tuh? Jual diri nggak laku sih. Iya kan? Logika kita di mana gitu, sampai ya ada yang jual sawah, ada yang jual sapi, kebo kalau yang punya ternak ya mungkin harus pinjam sana sini. Nah masalahnya kalau kita pinjam ataupun itu mungkin leasing BPKB ataupun pinjam ke tetangga ataupun ke saudara, itu kan kita balikin uangnya kan? Iya, kalau kebalikin, kalau betah. Iya, kalau betah kan bisa dibalikin. Kalau dia nggak betah gimana mau balikin? Akhirnya kan dikejar-kejar. Ya. Iyalah. Mau nggak mau itu kan. Iya. Nah untuk potensi sekarang nih, kalau dengan udah tertangkap ini, kira-kira ini masih banyak nggak nih oknum-oknum tersebut? Yang mudah-mudahan sih pada jerak. Ya, dengan karena sudah intinya sih kalau memang kita proses masuk kerja memang harus bayar, kita harus jelas ya. Iya, harus jelas, ada prosedurnya juga. Kalau mau memang harus ada bukti pembayaran, kita minta kwitansi. Iya. Terus kedua, perjanjiannya seperti apa? Apakah kita bayar dulu, apa kerja dulu? Iya. Ya kan? Nah, sebenarnya kalau pengen jelas, ada pengalaman di yayasan nggak? Ada kemarin. Lebih enak di yayasan, betul? Iya. Nah, karena kan di yayasan kan memang dia sudah dipayungi, walaupun kita memang ada administrasi, biasanya dia dari gaji. Iya. Betul kan? Berarti kita masuk kerja dulu. Iya. Nah untuk Bang Basri tadi balik lagi, pernah nggak nemuin cerita ataupun pengalaman saudara atau teman-teman kena oknum begitu? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Kalau masalah kerjaan ya, kemarin sih pernah ya. Gak apa-apa, curhat aja, jangan disebutin PT-nya ya, kita jangan sebutin masalah tenaga manusia tapi tidak dihargai. Iya. Misal seperti apa nih? Berarti kita kerja seharian cuma dapat seini 3.000 per box isinya pun cuma 4 kilo. Jadi kita kerja seharian dapat per boxnya itu hanya 3.000, ada yang sampai 8.000 tuh. Ya namanya sistem borongan kan, kan nggak kayak sistem harian lepas. Ya, cuman kan bayangin aja tenaga manusia kok nggak dihargain. Iya. Masa cuma dihargain, mendingan kita parkir di jalan. Kalau nggak ngamen lah, yang penting nggak ngemis lah gitu. Betul. Dapat tuh sehari misalnya 100.000 lah, 10.000, 20.000 kecilnya ya. Kecilnya gitu, walaupun cuma 1 jam lah. Nanti kita sekarang kalau memang posisi kita kita kembalikan tadi masalah oknum-oknum yang meminta uang terlebih dahulu ya. Nah logikanya gini Bas, kalau misalnya lu nih suruh nyogok 13 atau 15 juta dan uangnya ada, kira-kira lu masih mau nggak nyogok kerja? Mending buat usaha sih ya. Mending buat usaha? Iya, jujur aja mending buat usaha. Karena logikanya nggak masuk ya? Iya, nggak masuk. Terlalu berlebihan lah ya. Karena kan kalau kita berpikir lagi, gua punya uang segitu, gua ngapain kerja? Iya. Justru kita kerja pengen mendingan buka warung sembako lah. Nah, walaupun sedikit sudah ada ya, usaha sendiri kan? Iya. Usaha sendiri. Kalau orang yang mikirnya ke situ loh, ke usaha lah, ketimbang kita nyogok. Buat Bang Basri coba kasih wawasan. Kalau untuk teman-teman kita nih yang baru lulus nih, dengan sekarang sulitnya nyari pekerjaan, tipsnya apa nih buat menghindari oknum-oknum seperti itu? Kalau tips untuk yang sekarang nih ya memang lulus, mendingan nyari lowongan kerja yang pasti, yang jelas keberadaannya tuh PT, datengin dulu tuh si PT-nya, baru kalau misalnya si PT itu harus ke yayasan ini, datangin lah yayasan itu. Berarti jangan melalui orang katanya. Iya katanya. PT-nya dianu, soalnya kita belum kesana ya gitu. Soalnya gini, walaupun orang itu kerja melalui yayasan itu, udah kerjasama sama si oknum tadi. Jadi misalnya gini loh, saya kerja di yayasan nih, ikut yayasan itu ya. Jadi si yayasan ini misalnya dia ngeluarin budget berapa nih, misalnya 300.000, gitu kan, dengan adminnya gitu ya. Adminnya 300.000, membernya 100.000 lah. Terus si PT-nya gajinya harian lepasnya segini sekian gitu kan. Per harinya. Diakumulasi di si yang bawahnya nih kayak yayasan, dia naikin lagi.
Oh, jadi ngambil keuntungan. Ya, jadi di 300.000 bisa naik 700.000. Oh, seperti itu. Gitu. Jadi itu mungkin dari pihak luar yang suruh nyari orangnya. Nyari orang tapi didapat juga ya, Oh, gitu. Bukan kalau di bukan masalah jeleknya yayasan ya, emang semua kayak gitu kan, yayasan fasilitasnya ada. Iya. Dari seragam, dari ID card, dari yang nggak rugi bayar juga ya, dari ATM juga, iya. ngadain dari ibaratnya dari absensi juga. Sudah dari, diurus ya. Dari tanggung jawab pun dia ada. Ya, berarti kalau dari yayasan normal kalau kita dipinta admin 300-400 karena iya. Kita dapat fasilitas sudah dibereskan kan, iya. Sudah diurusi gitu ya. Nah, ini masalahnya oknum yang di luarnya. Iya, oknum yang di luarnya. Yang ngambil untung lagi, ya kan? Bener. Nah, makanya kan terima kasih nih untuk Instagramnya dari Info Balaraja yang sudah nge-share kemarin tuh. Saya juga sempat kaget tuh lihat informasinya. Wah, biasanya oknum-oknum seperti ini licin karena mereka selalu berkelit. Oh, buktinya mana? Gua nipu enggak kok. Nah, dan ini kebetulan kena loh oknumnya. Luar biasa nih buat Polsek Balaraja juga yang sudah mengayomi masyarakat di Balaraja, luar biasa buat Balaraja. Oke, buat Instagramnya Info Balaraja juga info terupdate terus nih. Iya. Ya, jangan lupa untuk teman-teman di Info Balaraja nih. Satu lagi Bang. Jadi kalau misalnya nih walaupun melalui orang kita mau bayar, iya. Pinta kwitansinya atas tanda tangan dia. Iya. Cek KTP. Sama nggak tanda tangannya? Sama nggak tanda tangannya, dan identitas dia pun harus sama. Namanya ya. Jadi itu untuk bukti serah terima. Iya, serah terima. Kalau emang dia benar sih, oke, nggak masalah ya. Oke, dari informasi yang luar biasa dari Bang Basri, ya, informasi tentang tadi oknum-oknum calo, dia punya pengalaman juga dan sedikit tips bagaimana untuk teman-teman yang masih nyari kerja nih, hati-hati. Sekali lagi tadi kalau memang dia bisa masukin kita kerja dan bayar, nggak masalah, yang penting jelas dan tadi pinta kwitansinya ya dan tanda tangannya dan pastikan di KTP-nya. Oke, terima kasih udah menyaksikan channel Agatha TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.